Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau Ustadz berkenan izin 2 pertanyaan Ustadz. Silakan. Yang pertama, kalau misalnya tadi Ustadz bilang Rasulullah SAW menghidupkan di malam 10 malam terakhir. Apakah di siang harinya atau di pagi harinya kita boleh tidur seperlunya untuk mempersiapkan ibadah di malam hari? Lalu yang kedua, itikaf bukan syarat mutlak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah boleh kita menghidupkan malam-malam tersebut di rumah mungkin karena ada uzur-uzur syar'i? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah terangkan ya, kalau kita bicara masalah itikaf 10 malam terakhir, kita berbicara tentang sesuatu yang paling afdalnya. Ya bukan artinya tidak ada derajat-derajat yang lain. Ada derajat-derajat yang lain tapi di bawahnya. Ya, jelas ya? Jadi kalau pertanyaannya tadi terkait dengan masalah apa tadi yang pertama? Ya, untuk di pagi hari dan siang hari terkait dengan masalah tidur, ini perlu kita ketahui ya, di bulan Ramadan itu ada 2 jihad kata para ulama. Ada jihad di malam hari dan ada jihad di mana? Di siang hari. Ya, jadi sholatnya itu bukan cuma di malam hari, ada sholat di mana? Di siang hari. Ya. Jadi yang bisa sholat duha, boleh dia lakukan sholat duha. Yang ingin sholat setelah duhur, karena ada sholat rawatib, dia boleh membaca di situ. Walaupun bukan sholat rawatib, boleh dia memperbanyak dari rakaat-rakaat sholat sambil membaca Al-Quran. Jelas ya? Dan kalau dia membaca Al-Quran, misalnya bapak-bapak sekalian membaca Al-Quran dalam keadaan tidak sholat, ngantuk-ngantuk, berdiri aja sholat. Ya, sambil melihat mushaf. Nah, itu akan lebih apa? Lebih khusyuk. Dan itu salah satu solusi bagus untuk menghadapi rasa kantuk. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Nabi, saddidu wa qaribu. Ya. Lakukan hal yang lurus atau dekatkan kepada hal yang lurus. Jadi kalau dia tidak bisa maksimal, dia dekatkan. Ya, jasad juga perlu apa? Perlu istirahat. Dan tidak semua orang terlatih untuk bisa apa? Bisa kuat. Mungkin dia malam 21 ini saya babak belur sana sini, nggak apa-apa lah. Ya, malam 21. Tapi besok saya latihan. Masuk di malam 22 saya tetap sabar. Ya, nanti insya Allah terasa. Kalau sudah berlalu 3 malam, 5 malam, ya menuju ke akhir itu sudah mulai nikmat rasanya. Karena dia sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa. Karena itu jiwa, apabila dia sudah terbiasa dengan ibadah, itu manfaat ibadahnya lebih besar daripada orang yang melakukan ibadah sambil dia tekan jiwanya. Itu juga bagus ya. Dia melakukan ibadah, dia tidak mau ikuti jiwanya yang malas. Dia paksa jiwanya untuk beribadah. Memang berat terasa. Memang berat terasa. Tapi orang yang melakukan ibadah yang berat tetapi dengan penuh kecintaan dan dia nikmati ibadah itu derajatnya lebih tinggi. Nah, ini 2 jenjang kita berusaha untuk sampai ke sana. Nah, itu fungsinya itikaf. Kalau kita di luar waktu itikaf mungkin sholat malamnya nggak bisa kita sholat 1 malam suntuk misalnya, atau kita sholat misalnya dalam 1 malam baca 1 juz di luar Ramadan ya. Tapi begitu kita itikaf, ternyata bisa kita hadir sholat. Iya. Maka ini semuanya latihan untuk jiwa. Diharapkan selepas Ramadan, jiwa kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang tinggi. Sudah terbiasa dengan hal-hal yang tinggi. Ya, sama dengan itikaf itu, bagaimana seorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di luar Ramadan dia banyak kesibukan, maka di masa itikaf ini dia terbiasa. Iya. Untuk beribadah kepada Allah, meminta kepadanya, bermunajat kepadanya, sehingga tidak ada kesepian di dalamnya. Ada sebagian orang itu kalau dia sendiri itu merasa tersiksa. Iya. Tapi ini kalau dia sendiri dia masa tenang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ketika sendiri sebenarnya dia tidak sendiri karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kalau di 10 malam terakhir ini tentunya yang paling utamanya itu malam-malam ganjilnya ya. Yang paling utamanya di malam-malam ganjilnya itu bisa dihidupkan dengan apa saja. Mau di masjid, di rumah, yang penting dihidupkan. Ya. Dan dimaklum ya bahwa sebagian orang itu tidak semuanya punya kesempatan untuk itikaf. Ya, ini sekarang juga Masya Allah disyukuri ya. Dan pihak DKM juga Masya Allah kita syukuri atas kegiatan ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala ya untuk semuanya. Ya, dahulu itu itikaf itu kalau disebut apa itikaf, misalnya 20 tahun lalu, orang itu aneh, apa itu itikaf? Ya kan? Tapi sekarang ini Masya Allah masjid itu di mana-mana banyak orang yang
melakukan i'tikaf. Ini menunjukkan adanya perkembangan ilmiah seorang memahami ibadah-ibadah yang berharga di bulan Ramadan itu. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam.